Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berat 4 jam yang lalu, di mana seperti rekan-rekan media sampaikan bahwa kami sejak mendapatkan informasi dan lalu didapatkan juga surat tertulis bahwa slot bermain kita itu jam 8.15 untuk game pertama dan game kedua itu jam 6 waktu itu. Kami langsung diskusi internal bersama Badan Tim Nasional dan juga tim kepelatihan bahwa kita harus coba bicara secara sportivitas dan juga mengangkat memang perlu waktunya recovery karena kita adalah salah satu tim yang terbang terjauh tentunya dibandingkan negara Timur Tengah lain, dan perbedaan waktunya juga cukup ada. Jadi kita mengirimkan surat kepada AFC gitu. Dan tentu kami berkoordinasi dengan pihak MNC juga sebagai media yang menayangkan daripada pertandingan dari pihak MNC. Terima kasih Bu Angela mendukung. Lalu kita terus melobi beberapa hari dan alhamdulillah AFC merespon dengan baik. Pertandingan kedua dimundurkan dari jam 6 menjadi 10.30. Jadi ini recovery-nya kita cukup waktu. Dan karena itu ya saya mengucapkan terima kasih juga kepada AFC karena ini bagian sportivitas. Kita juga pernah melakukan yang sama sebagai tuan rumah ketika waktu itu di kualifikasi pihak Jepang menginginkan mengundur 1 hari. Ya, saya rasa kita ini tuan rumah yang baik sekali ya gitu. Jadi kita melobi AFC, kita bicara sama Jepang, kita oke, dimundurkan sehari. Jadi itu sesuatu yang lumrah karena kita harus juga menjaga sportivitas, fairness dari sebuah sepak bola atau olahraga. Ya, olahraga tanpa sportivitas, fairness itu bukan olahraga. Nah, disinilah kita terus menjunjung dan AFC menghormati dan alhamdulillah keputusan itu terjadi dan sekarang kita mulai fokus lagi mempersiapkan timnas senior untuk mulai persiapan uji coba di bulan September nantinya dan nanti Oktober tentu kita siapkan tim terbaik yang bisa coba berkompetisi untuk Piala Dunia ya kualifikasi round 4 yang memang ya kita tahu kembali jangan pesimis ya kita harus tetap berjuang ya dengan segala persiapan yang kita bisa lakukan. Itu yang kita sampaikan. Mungkin terima kasih kepada rekan media, kalau ada mau pertanyaan silakan. Ya, dari Bola Sport. Pak, ada tanggapan nggak? Kita mainnya waktunya berdekatan di tanggal 8, tanggal 11, tapi Arab sama itu mainnya ya, kembali kalau kita pertanyakan kenapa pemilihan Qatar Saudi menjadi tuan rumah, ya kita tidak perlu pertanyakan. Ya, teman-teman media jauh lebih cermat, lebih mendalam dari saya. Kalau ditanya kenapa pertandingan kita berdekatkan, yang satu ini juga nggak usah ditanya, karena biasanya sebagai host country ya lumrah saja melakukan itu. Tetapi yang kita challenge sejak awal ketika tentu pukul 6 itu karena recovery-nya kita tidak cukup. Ya memang ada aturan 48 jam. Ya, itu kita hitung juga lebih sedikit. Tapi kalau kita lihat dari jangka waktu kita terbang, jangka waktu juga beda waktu dan tentu situasi temperatur yang cukup panas di sana di jam-jam itu, ya kita tentu kita coba fairness gitu. Ya, itu yang saya rasa PSSI tidak berdiam diri, PSSI terus menjaga marwah sepak bola Indonesia. Mungkin kita salah satu 2 tahun
terakhir ini yang juga dianggap paling berisik ya kepada semua organisasi. AFF selalu memberikan challenging ya kepada AFF dan AFC secara proporsional ya, tidak ada arogansi, karena ya kalau merasa ini hak kita ya dan kita yakin benar ya, protes wasit kita lakukan. Saya rasa dulu kalah kita protes, begitu menang ada sesuatu yang ini kita enggak, kita konsisten. Kalah menang kalau kita lihat pelatihnya perwasitannya kurang baik ya kita tetap sampaikan gitu. 10 keberapa ya mungkin baru marwah kita lebih tinggi, tapi ya kita coba fight terus ya. Baik Pak, kenapa memilih memutuskan untuk membuat manajer tidak seperti nanti kamu bisa mencari kepada karena kita juga menghitung slot daripada FIFA Matchday ini kan cuma 10 hari. Jadi yang biasanya diisi 2 pertandingan sekarang diisi 3. Ya, jadi memang tarik ulur maju mundur ya memang tidak mudah. Jadi ya kita rasional juga ya, kita kan nggak mungkin juga Surabaya kan FIFA Matchday, kita tidak mengganggu jadwal Persebaya ya, kita hormati Persebaya, kita tidak mengganggu jadwal liga, ini kan FIFA Matchday. Nah, dan saya berharap tim nasional tidak bermain terus di Jakarta karena tim nasional kan bukan milik Jakarta. Ya, jadi kita coba bermain di Bandung, main di Surabaya, main di mana-mana sesuai dengan tentu standar stadiumnya. Kenapa? Itu kita dorong. Ya, terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo ya, yang sekarang terus meningkatkan standar daripada fasilitas sepak bola, stadium-stadium. Ya, jadi ini kan bagian supaya juga TV yang meliput juga dia punya titik-titik peliputan yang baik gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita tingkatkan standar supaya tadi tim nasional kita bisa kemana-mana dan tidak berlaku hanya senior. Kita ingin menghibur rakyat Indonesia, jadi kita akan dorong tim putri bermain di mana ya, tim 20 bermain di mana, U17. Jadi semua rakyat Indonesia bisa menyaksikan tim nasional tidak hanya dari TV ya, jadi itu yang kita coba. Berdasarkan pengalaman tahun lalu di AFC, meskipun kita bermain di Qatar, tapi supporter Indonesia itu dengan jumlah yang cukup banyak bisa diorganisir datang dan memberikan dukungan kepada timnas Indonesia, bahkan dari beberapa negara tetangga yang bekerja dan tinggal di sekitaran Qatar juga seperti itu. Apakah sudah ada koordinasi antara PSSI dengan mungkin kedutaan di Arab Saudi untuk step dulu setelah kita ini, nanti minggu depan mungkin baru kita kirim surat ke sahabat kita ya, PSSI yang ada di Saudi, untuk bisa membuka keleluasaan untuk penonton kita bisa dihormati seperti kita menghormati ya para penonton Saudi di Indonesia ya. Dan ya kita harapkan timbal balik ada, tapi tentu karena jumlah penduduk Indonesia di sana banyak dan itu bagian pertumbuhan ekonomi Saudi juga loh, penduduk Indonesia di sana ya. Tidak hanya dari umroh dan haji kita sumbangsi ke ekonomi Saudi, tapi juga gitu. Jadi kita cukup hati-hati dan alhamdulillah respon dari kedua pemain dan orang tuanya positif, tapi kita kertasnya belum masuk. Ya, jadi kita menunggu nanti prosesnya, kita harapkan bersama Mauro karena kan DPR sudah reses gitu ya. Yuk makan malam, iya. Itu sudah gembar-gembar. Kita besok mau makan malam loh masih dia. Ya jangan dulu lah. Talent pool itu kita melihat sesuai dengan kebutuhan. Naturalisasi karena dia punya paspor, ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Australia. Lalu di youth hanya ambil. Ya, saya rasa ini yang kita harus jaga. Jadi kalau kita melihat grade A, grade B, ya sesuai dengan talent pool yang ada. Gitu, ya. Ya kalau saya maunya di Gianni Reinders, cuman nggak bisa. Pemain dan pelatih yang ini yang kita mesti sadar diri. Bagaimana MNC Group ini menyikapi perubahan jadwal pertandingan ini? Kamera Bu, terima kasih. Kamera sana. Oh ya siap. Ini kameranya ini sana deh. Pak RT, tentunya Pak Sekjen dan seluruh rekan-rekan media sekalian. Ya pada prinsipnya kan MNC adalah broadcaster ya. Kita punya rights sampai 2028.
dan kami akan selalu tentunya mengikuti keputusan dari AFC dan juga penyelenggara terkait dengan kick-off, jadwal kick-off. Kalau memang ada perubahan-perubahan tentunya untuk mendukung kelancaran pertandingan tadi dan tentunya untuk mensupport timnas begitu ya Pak RT, kami dari MNC pasti akan selalu support, dan ini ada perubahan dan insya Allah semua terkait dengan teknis semua kita akan bersuka dengan lancar Pak RT ya. Terima kasih. Lihat sini Pak. Apa tengah Pak, boleh Pak? Oke Pak. Tunggu Pak. Kanan, terakhir ya.